dan harus kita terapkan. Di mana prinsip akuntansi untuk saldo anggaran lebih bisa kalian lihat dalam PowerPoint berikut ini. Dan di bawah nanti di akhir seperti biasa saya akan memberikan contoh soal yang harus kalian kerjakan seperti laporan realisasi anggaran yang sudah saya masukkan tempo hari di materinya. Kalian bisa uploadkan, nanti saya buatkan untuk foldernya. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan atau saldo anggaran lebih ini berbasis dari akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, di mana bisnis aktual untuk pengakuan pendapatan laporan operasional yang berisi mengenai beban aset, kewajiban dan ekuitas. Basis aktual untuk laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Entitas pelaporan pendapatan seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada laporan operasional. Jadi yang sudah kita bahas adalah laporan realisasi anggaran, dan ini SAL ini akan berkaitan terus, di mana laporan realisasi anggaran dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau oleh entitas pelaporan seperti belanja, transfer, pengeluaran, pembiayaan yang diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis aktual, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis aktual. Basis aktual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan realisasi anggaran ini sudah saya bahas kemarin di minggu yang lalu, dan ini adalah lanjutannya, di mana ketika kita mengerjakan mengenai informasi SAL atau saldo anggaran lebih, harus ada LRA-nya terlebih dahulu. Tapi untuk latihan saya sudah menuangkannya dalam bentuk soal. Prinsip dari nilai historis laporan realisasi anggaran dan laporan SAL, saldo anggaran lebih, ini memiliki prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain, karena nilai historis lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar, aset, atau kewajiban terkait. Prinsip yang kedua adalah prinsip realisasi, di mana prinsip realisasi ini bagi pemerintah mendapatkan basis kas yang telah diotoritaskan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui, diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas, prinsip penandingan biaya pendapatan atau matching cost with revenue principle. Dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, substance over form.
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan atau disingkat dengan CAO. Prinsip periodisitas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. Jadi dibagi dalam beberapa periode. Tapi pasti dipergunakan. Walaupun itu tahunan, bulanan, atau per 3 bulan. Jadi hanya 3 prioritas atau periodisitasnya. Prinsip yang kelima, prinsip konsistensi, di mana perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Prinsip konsistensi internal, hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip mengenai keuangan, laporan keuangan yang menjanjikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Prinsip penyajian wajar, laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih SAL yang kita bahas saat ini, dan laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas LPE, neraca, laporan arus kas LAK, dan catatan atas laporan keuangan CAO. Semua laporan-laporan ini akan kita sajikan nanti ke depan. Dan untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih atau kita singkat LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahunan. Kemudian dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Laporan saldo anggaran lebih atau kita singkat SAL memiliki formulir khusus. Formulir laporan perubahan saldo bisa kalian lihat dalam tampilan PowerPoint, di mana mencantumkan uraian yang pertama saldo anggaran lebih awal, uraian yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Ini berarti kita total dari nomor 1 dengan nomor 2. Kemudian sisa lebih kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA, kita total dari poin nomor 3 ditambahkan dengan poin nomor 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Juga saldo anggaran lebih akhir kita jumlahkan dari poin nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Total ini maka akan didapatkan hasil laporan perubahan saldo anggaran. Untuk itu kita akan praktekkan bagaimana untuk mengisi formulir laporan saldo anggaran, perubahan saldo anggaran dengan contoh soal berikut. Silahkan dicatat contoh soalnya, sekalian kalian mengerjakan di dalam kertas lembar saja, tidak usah dikumpulkan, tapi untuk kalian mempelajarinya nanti ke depan. Soal nomor 1, apabila diketahui LRA untuk saldo anggaran awal tahun 2019 sama dengan 400 juta rupiah, tahun 2020 5 juta rupiah,
Penggunaan saldo tahun 2019 Rp3.500.000, penggunaan saldo tahun 2020 Rp2.500.000, selisih lebih dana kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN APBD tahun 2019 yakni 1 juta, tahun 2020 Rp500.000, hitunglah saldo anggaran akhir dan masukkan ke dalam formulir perubahan saldo. Apabila kita menemukan soal seperti ini, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengetahui LRA-nya, laporan realisasi anggaran. Ibaratkan kita sudah tahu mengenai LRA dan kita tuangkan dalam formulir laporan perubahan saldo. Bagaimana bentuk formulir laporan perubahan saldo? Kita lihat dalam PowerPoint berikut ini, di mana jawaban laporan perubahan saldo anggaran lebih, kita masukkan uraiannya. Uraian yang ada pada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ini formatnya sama, sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memindahkannya ke dalam Excel. Kita lihat salah satu tampilan berikut ini, di mana dalam Microsoft Excel akan menampilkan saldo anggaran lebih. Yang perlu kalian perhatikan adalah poin pertama, di mana ada jumlah saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan. Kemudian sisa lebih kurang pembiayaan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Terakhir, saldo anggaran lebih akhir. Ini kita tuangkan dalam bentuk Excel, di mana di Excel kita bisa menghitungkan berapa sisa saldo atau perubahan saldo anggaran lebih. Kita masukkan uraian dari saldo anggaran lebih ini, di mana kita masukkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita masukkan dulu bentuk laporannya, di mana laporan tersebut menunjukkan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kita masukkan periodenya per tahun 30. Sana tercantum laporan atau format dari formulir laporan, terdiri dari laporan, uraian, kemudian kita masukkan juga mengenai tahunnya. Tahun dari soal menunjukkan tahun 2019 dan 2020. 2019 dan 2020. Masukkan 2019, 2020, dan kita masukkan juga mengenai isi saldonya, di mana terdapat nomor 1 saldo anggaran lebih awal, uraiannya saldo anggaran lebih awal tahun 2019, kita perbesar saldo anggaran lebih awal pada tahun 2019 yakni sebesar Rp400 juta. Ini sepertinya 4 juta rupiah. Kemudian tahun 2020 5 juta rupiah.
Kemudian kita masukkan lagi mengenai penggunaan saldo anggaran sebagai penerimaan pembiayaan. Penggunaan saldo tahun 2019 ya. Penerimaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan. 2. Penggunaan saldo anggaran sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2019, tahun berjalannya tahun 2019 dengan tahun 2020 yakni sebesar 3.500.000. Kemudian tahun 2020 penggunaan saldo anggaran tahun 2020 2.500.000. Kemudian nomor 3 kita masukkan juga mengenai total, subtotal, poin nomor 1 dan nomor 2 ini kita tambahkan. Oke, kita cari dulu ini subtotal berarti penambahan saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo berarti kita kurangi saja dengan ini, kurangi ini, tutup. Formatnya kita ganti. GR berarti subtotal dari saldo anggaran tahun 2019 setelah dikurangi saldo anggaran awal 4 juta, penggunaan saldo sebagai penerimaan sama dengan Rp500.000. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk tahun 2020. Desimalkan, nanti bisa kalian desimalkan. Dan diketahui jawabannya untuk tahun 2020 oke, Rp2.500.000. Dan mengenai laporan ini kita lanjutkan lagi, kita masukkan soal nomor 2. Setelah kita mengetahui penggunaan saldo penerimaan tahun 2019 3.500.000, penggunaan saldo tahun 2020 2.500.000, selisih lebih dan kurang realisasi penerimaan. Sisa lebih kurang pembiayaan kita masukkan. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang disingkat SKPA dan SKPA tahun 2019 kita masukkan di dalam soal. Sisa lebih kurang, selisih lebih dan kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN APBD tahun 2019 sama dengan Rp1 juta.
dengan 1 juta rupiah. Kemudian tahun 2020 500.000 rupiah. Kemudian hitunglah saldo anggaran akhir, masukkan ke dalam formulir perubahan data. Saldo anggaran akhir didapatkan dari sisa lebih kurang sama dengan subtotal dari penggunaan saldo atau subtotal dari poin nomor 3 dan poin nomor 4. Berarti kita masukkan di sini poin nomor 5 subtotal, poin nomor 3 dan poin nomor 4 ditambah dengan poin nomor 4. Kita kurung tutup. Ini formatnya kita ganti semua supaya bisa kita menambahkan format selnya, accounting, DR, kemudian desimalnya 2, kita oke kan. Ya, ini pun sama, formatnya kita ganti, accounting, dua desimalkan DDR, kita oke kan. Ya. Subtotal berarti sisa lebih kurang poin nomor 3 sama dengan ditambahkan dengan sisa lebih kurang pembiayaan nomor 4, anggaran SLPA dan SKPA. Kita tambahkan saja poin 3 dan poin nomor 4. Kasih kurung tutup. Maka didapatkan hasil 1.500.000 di tahun 2019. Dan di tahun 2020 kita lakukan hal yang sama supaya kalian bisa lebih mengingat, sama dengan 3.3 subtotal dari saldo anggaran lebih awal ditambahkan dengan sisa lebih kurang. Berarti poin nomor 4. Totalnya untuk subtotal sisa lebih kurang pembiayaan anggaran SLPA dan SKPA adalah 3 juta rupiah. Poin nomor 6, kita masukkan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Tahun 2019, kalau di dalam soal ada koreksi, kita masukkan. Nah, kalau misalnya tidak ada koreksi, karena di soalnya tidak ada koreksi, selisih lebih dan kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD dan APBN 2019 tahun 2020 500.000 rupiah, hitunglah saldo anggaran. Karena tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, kita tuliskan saja 0. Kemudian tahun 2020 kita tuliskan juga 0. Kita masukkan poin nomor 7. Karena format laporan dari saldo anggaran lebih ini sudah ada formatnya, kita tinggal mengikuti saja. Dan untuk lain-lain nomor 7 tidak ada lain-lain, tidak ada koreksi atau perubahan, kita masukkan saja 0 juga. Ini 0 juga. Kemudian saldo anggaran lebih akhir, ini yang kita cari. Saldo anggaran lebih akhir atau kita singkat SAL. Ini berarti penambahan dari poin 5, 6, dan 7. 5, 6, 7. Kita tambahkan poin 5, 6, dan 7. Ini ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini. Kita enterkan, hasilnya adalah 1.500.000. Ini pun halnya sama. Kita tambahkan poin nomor 5, ditambah dengan poin nomor 6, ditambah dengan poin nomor 7.
maka didapatkan saldo akhir untuk tahun 2019 adalah 1.500.000 dan untuk tahun 2020 adalah 3 juta rupiah. Selesai mengenai formulir laporan perubahan saldo, saya pikir ini tidak sulit. Kita masukkan saja ke dalam jawabannya, di mana laporan perubahan saldo kita pindahkan. Laporan perubahan saldonya yang didapatkan dari hasil penghitungan kita di Excel. Dari hasil ini didapatkan bahwa saldo anggaran lebih awal tahun 2019, kita kopikan saja. Sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian tahun 2020 5 juta rupiah. Ini karena sama harusnya kita bisa kopaskan. Ctrl C. Ctrl V. Ya, sama karena formatnya sudah ada. Kemudian tahun 2020 kita kopaskan juga hasil penghitungan tadi. Kita kopaskan. Ya, selesai. Selesai mengenai jawaban laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan formatnya, dan minggu depan saya akan melanjutkan ke materi yang lain lagi. Sampai di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan terlebih dahulu karena kita masih memiliki waktu. Tidak ada, saya akan coba untuk absen karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asar dan kalian juga dikejar untuk materi selanjutnya. Dimana saya tahu kalian ada mata kuliah selanjutnya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, saya pikir ini tidak ada kesulitan yang berarti untuk saldo akhir atau SAL. Saya pikir tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada kesulitan yang berarti karena formatnya sudah kita ketahui. Kita tinggal mengikuti dari laporannya saja, kita mengikuti mengenai laporan yang sudah disediakan. Kita tidak usah merubah itu, hanya tinggal menginputkan data-data sesuai dengan realisasi di lapangan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, saya akan menginput absennya. Ya, silakan Ruth. Anda mengangkat tangan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke. Hanya absen hadir saja. Absen hadir ya. Ruth, absen. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sekaligus saya masukkan sebagai praktik. Perlinus Guru hadir. Kemudian Harmonisia hadir. Harmonisia. Harmonisia. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kalian boleh banyak. Saya anggap hadir saja. Kalian boleh mendownload. Kalian boleh mendownload aplikasi. Kalian boleh mendownload materinya. Saya sudah uploadkan di si Akad. Saya ulangi sekali lagi. Harmonisia. Tidak hadir ya Harmonisia? Tidak Pak, tidak hadir. Hadir Pak, hadir. Ya. Natalman Lase. Natalman Lase. Hadir Pak. Natalman Lase. Hadir Pak. Darun Najwa. Darun Najwa. Susan Sulastri. Yulis Waruwu. Susan hadir? Yulisman Waruwu. Oke, kita mulai dari bawah. Anton Putra Daeli.